Halo Well, hey, Nay, wow, hi. kerudungnya bagus banget. Thank you. Kerudungnya sangat estetik bunga-bunga. Mhm. Ini ada tanaman tumbuhan paku di sebelah Hah? sini. Oh, entar ya. Kak Ana live streaming dong Kak, yang lagi di Jogja. Yang baik. Wait a minute. Oke, aman, jahat. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Ede udah ngasih waktunya, kesempatannya untuk mensosialisasikan terkait inaugurasi dan annual meeting di tanggal Sabtu 18 Maret 2023 di jam 8 sampai jam 12 siang WIB. Nah, mungkin teman-teman di sini udah ada ngebaca ya dari link yang sudah Nay bagikan di grup DB. Dan di sini Nay coba menyampaikan ulang, nanti silakan kalau ada yang mau ditambahkan atau dikoreksi dari Kak Adit atau dari Kak Ali. Nah, jadi untuk di tahun ini itu temanya Year of Causality. Causal ya, bukan casual. Year of Causality. Maksudnya di sini adalah causality itu kalau secara bahasa artinya hubungan antara penyebab dan efeknya, aksi reaksi gitu. Jadi, annual meeting tahun ini itu anggapannya krusial untuk menentukan the future of Ikatan Alumni PIMNAS Indonesia. Jadi, we need to prepare the best for this year's annual meetings. Nah, untuk di tahun ini, itu inaugurasi digabung dengan annual meeting. Just to remind you, mungkin ada yang nggak ngeh atau kurang paham apa sih sebenarnya inaugurasi itu. Kalau misalnya teman-teman DB di sini ingat, dulu kita pernah inaugurasi bulan Desember, hari Kamis, itu kita pakai baju hitam putih dulu ya kalau nggak salah, dan kita dikukuhkan sama siapa ya, aku lupa, pokoknya sama BOE kayaknya ya, Prof. BOE. Sundani, Prof. Sundani. Nah, Prof. Sundani, jadi Prof. Sundani itu membacakan, kita juga ada baca sumpah ya kemarin tuh ya? Ke pengukuhan. Ya, kayak pengukuhan gitulah inaugurasi. Nah, kenapa ada inaugurasi lagi? Karena kita kedatangan member-member baru, dan member baru itulah yang inaugurasi dan juga kita juga tetap ikut. Dan untuk inaugurasi ini start from 8 AM dari jam 8 pagi, itu pembukaan, begitu, terus masuk ke acara intinya. Acara intinya untuk sambutan dan pembukaan secara resmi, itu kita mencoba mengundang dari PLT Dirjen Dikti Kemendikbudristek, Prof. Nizam. Kemudian untuk memberikan sambutan dan pengukuhan anggota baru NTIAP 2325 itu ada Board of Director atau Dewan Pengarah IAP, Ibu Indriani Astuti. Kemudian setelah dikukuhkan itu nanti ada sambutan dan pemaparan IAP 2023 dari Kak Adit. Nah, biar kita menghormati tamu undangan yang lainnya, karena kita lumayan banyak mengundang tamu undangan, jadi kita kasih sesi waktu 30 menit untuk, mungkin sepatah dua patah kata dari tamu undangan yang hadir di situ ya. Mungkin dari 10 undangan belum tentu juga 10-10-nya hadir kan, jadi kita lihat nanti situasinya gimana, yang hadir di situ kita minta tolong untuk berikan wejangan atau pesan nih kepada para MT IAP 2023-2025. Lalu dilanjutkan dengan penutupan dan ucapan terima kasih. Nah, penutupan di sini kenapa ada penutupan? Karena biar tamu undangan tuh nggak usah ngikut sampai siang banget 12.30, karena itu udah acara internal kita. Nah, setelah tadi penutupan itu langsung lanjut ke annual meeting. Jadi di sini ada jeda, tidak ada jeda. Jadi ada jeda sekitar 5 menit
untuk pembukaan transisi dari inaugurasi dan juga annual meeting. Nah, di annual meeting ini sudah diplotkan 10 menit per departemen. Dan 10 menit itu hanya diskusi, tidak ada pemaparan seperti annual meeting tahun lalu atau seperti LPJ-an kemarin. Jadi bentuknya asinkronus. Nanti detailnya aku coba sampaikan setelah ini. Intinya, rundown-nya akan selesai di pukul 12.30 WIB. Sama seperti welcoming kemarin ya, selesainya jam 12.30-an gitu. Biasanya kalau ini ya, kalau apa namanya, annual meeting yang tahun lalu kan kita sampai sore banget ya, itu karena lumayan banyak plottingan waktunya, dan sekarang dengan ada beberapa tambahan departemen baru, kalau misalnya kita pakai konsep yang sama akan lebih sore lagi selesainya. Jadi kita coba buat seperti ini. Nah, terus PR departemennya, ini ada beberapa PR yang harus kakak-kakak manajer, vice manager, dan juga core divisi kerjakan. Yang pertama, rancangan proker Word dan PDF. Draftnya barusan aja udah diberesin sama admin, dan sudah kami upload di Drive, dan bisa di-download. Link Drive-nya ada di PowerPoint ini. Ini PowerPoint link-nya udah ada di grup DB. Kemudian PowerPoint pemaparan. Nah, PowerPoint pemaparan ini digunakan bukan untuk di hari H, tapi digunakan sebagai background video misalnya, atau sebagai arahan untuk arahan untuk membuat video, dan juga nanti akan diupload dalam bentuk PPT dalam Drive. Biar mungkin bagi yang belum bisa, nggak keburu nih nonton videonya, itu tetap bisa ngelihat dari PowerPoint-nya juga. Terus yang ketiga adalah video pemaparan. Video pemaparan di sini kami coba kasih contoh yang paling gampang banget, itu adalah ya sekedar kayak gini aja, presentasi di Zoom, share screen, ngomong on cam, dan tinggal di-record, habis itu di-upload. Gitu. Itu paling gampang. Nanti ada contoh-contohnya setelah ini Nai coba sampaikan. Terus deadline-nya untuk ketiga ini adalah Kamis 16 Maret 2023. Nai coba kemarin share di hari Jumat ya untuk ini, biar mungkin manajer, vice manager, dan departemennya bisa mempersiapkan di hari Sabtu Minggu ini atau mungkin besok. Jadi nanti di Senin, Selasa, Rabunya tinggal mungkin finishing dan tinggal take videonya. Karena takutnya terasanya terburu-buru gitu loh kalau misalnya dikasih mepet. Semoga bisa kekejar ya untuk nyusun prokernya sama bikin video pemaparan juga. Terus tadi aku agak tenang sedikit pas Kak Fadil nanya-nanya terkait progres untuk annual meeting. Ada beberapa departemen yang sudah mempersiapkan. Aku tuh overthinking banget guys, aku takut kayak, ini orang-orang pada nyiapin gak ya? Aku takutnya membebani banget gitu loh. Dan alhamdulillah udah ada yang nyiapin juga departemen lain. Oke, terus selanjutnya ada pertanyaan untuk departemen lain. Jadi karena deadline pengumpulan video itu Kamis 16 Maret 2023, kita ada waktu 24 jam untuk nonton videonya, 5 menit aja satu departemen, dikali berapa nih? Dikali berapa? 12. Berapa tuh? 60 menit, 1 jam doang untuk nonton videonya. Apalagi kalau video yang di-upload di Google Drive, itu bisa nonton dengan kecepatan 1,5 kali gitu kali ya, biar lebih cepat. 1 jam doang kok, habis itu bikin pertanyaan untuk departemen lain. Untuk sistemnya, nanti aku akan coba kasih di hari Kamis ya, untuk pengajuan pertanyaannya gimana. Tapi satu departemen wajib memberikan pertanyaan satu ke departemen lainnya. Nah, terus lanjut ke tata tertibnya. Tata tertibnya sistemnya asinkronus seperti yang aku jelasin. Setiap departemen tuh buat video penjelasan maksimal 5 menit. Semua peserta wajib sudah menonton video penjelasan program maksimal H-1. Akan ada checklistnya, nanti akan ada absennya. Nah, di sini mungkin nanti dari yang lain ada saran, ada hadiah juga, kayak apa namanya? Kayak itu kemarin welcoming party kan ada hadiahnya tuh ya, disuruh bikin video. Nah, nanti kalau misalnya nggak absen udah nonton video, bisa digituin juga, karena kita harus tegas di sini ya, apalagi di IAP itu banyak banget pejabat-pejabat, menteri-menteri yang sangat sulit sekali dihubungi dan diminta tolong. Ada curhat.
Terus setiap departemen wajib memiliki perwakilan untuk bertanya, akan ada listingnya juga. Di hari H akan dilakukan diskusi tanya jawab 10 menit tanpa pemaparan. Untuk format namanya gini, virtual background, nanti aku akan share juga checklist apa yang harus dilakukan dan aku minta tolong ke beberapa departemen lain. Kemudian pakaian, ini boleh juga kalau misalnya ada menyarankan bentuk lain. Aku menyarankan formal batik, perempuan jilbab hitam biar sama gitu, dan presensi nanti berarti minta tolong admin, nanti diberikan di tengah sesi melalui chat Zoom. Nah, ini terkait video pemaparan ini. Video pemaparan konsepnya itu ukurannya landscape 1920 atau kali 18 kali 1080 atau 16:9, pokoknya yang full gini. Terus maksimal 5 menit, no toleransi, nggak ada lebih-lebih dikit. Maksimalkan penyampaian 5 menit. Pitching aja 3 menit loh. Terus untuk isinya, perkenalan singkat, nggak usah bertele-tele basa-basi, langsung to the point, prokernya apa, gini, 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 gini. Terus departemen dengan video paling kreatif dan menarik akan mendapatkan reward. Nah, ini aku udah ngasih 3 link contoh. Mohon maaf ya, contohnya jelek, nggak bagus-bagus banget, karena aku bingung cari contoh yang lain, jadi aku mencontohkan yang udah pernah aku kerjakan. Kalau yang pertama ini presentasi biasa dan di-record di Zoom, itu ya cuman presentasi biasa doang, seperti yang jelasin tadi. Terus yang ini presentasi pakai virtual background, PPT, dan record Zoom. Aku lupa sih caranya, tapi bisa lihat di YouTube. Pokoknya muka kita, kepala kita tuh ada di dalam PowerPoint-nya ini, gitu. Terus yang ketiga ini memerlukan banyak editing ya, jadi ada video biasanya, ada ngomong biasa, terus ada sliding videonya doang dan segala macamnya. Jadi nanti bisa lihat contohnya di sini. Silakan aja pilih yang mana yang paling memungkinkan. Tentunya, departemen dengan video paling kreatif dan menarik itu paling possible menang jika menggunakan kombinasi video biasa plus sliding PPT plus voiceover kayak yang contoh ketiga itu. Banyak banget aku ngomong ya. Terus link drive, ini template dan pengumpulannya udah aku taruh di sini juga. Dan that's all. Nanti ini dulu, aku stop dulu. Nanti setelah ini aku share to-do list untuk kami SDGs dan untuk departemen lainnya. Mungkin dari sini ada yang mau ditambahkan dari Kak Adi, dari Kak Ali, atau mungkin ada yang mau ditanyakan. Thank you. Mangga, teman-teman. Jadi menanya tadi, silakan. Aku. Sedikit penyampaian mungkin untuk presensi. Presensi itu aku pengalaman dari beberapa pertemuan kita. Itu kan kita cuma sekali presensi. Nah, presensi yang kubuat itu adalah setiap pemaparan departemen itu presensi. Supaya kita bisa melihat nih teman-teman yang memang aktif di annual ini siapa dan siapa memang yang mengikuti sampai akhir. Kita mau lihat loyalitas tanpa batas lah untuk annual ini. Betul. Great idea banget. Itu untuk presensi ya. Jadi setiap pemaparan setiap departemen, di awal itu kan kita inaugurasi dulu. Inaugurasi itu cuma satu. Nah, di setiap pemaparan departemen itu 1 kali presensi juga. Dan akan mencantumkan bukti dokumentasi mengikuti. Mantap. Oke, thank you Kak Det. Oke, ada lagi nggak? Pertanyaan nih. Dari aku jangan mepet-mepet ngumpulin PPT-nya. Jangan lupa dicatin anggotanya biar bisa join. Nah, ini mantap banget dari Bang Ali. Makasih banyak komentarnya Bang Ali. Halo. Halo Dinda, silakan. Izin bertanya kakak-kakakku. Ini kan masyarakat CE pada banyak yang UTS ya untuk pekan ini. Nah, ada yang offline juga nih, malam ini aja bahkan Akbar lagi UTS, masih ujian gitu loh. Terus Dea juga kemarin bilang lagi UTS, terus Dira juga bilang ada UTS offline cuy untuk hari Sabtu. Nah, ini gimana nih anak-anak saya pada UTS, kira-kira apakah ada gimana nih, ada opsi atau gimana?
Oke, aku mau ngasih tips ke Kak Dinda. There is no toleransi. Aku video maksimal 5 menit aja nggak ada toleransi, apalagi itu ya, mohon maaf. Jadi, sekedar cerita dan sekaligus curhat, anak-anak SDGs itu isinya menteri-menteri semua, bukan mahasiswa lagi, menteri semuanya. Ada menteri pendidikan, menteri kesehatan, dan lain-lain pokoknya. Bahkan aku udah dari kemarin tuh nanyain ke Kak Ali juga, Kak Ali tolong tanyain ini, tolong tanyain kabar. Aku izin, ini kelihatan nggak chat WhatsApp aku? Kelihatan, Mbak. Ya. Ini ya, jadi tipsnya aku udah dari kemarin-kemarin nanya konfirmasi kehadiran dari hari Jumat kemarin. Jadi bisa hadir full, menyusul, atau gimana. Nah, terus karena manusia-manusia ini adalah isinya menteri semua, aku kemarin minta tolong untuk ini, mengajukan proker lewat Google Form. Karena kalau cari nunggu meeting itu pasti nggak akan ketemu. Dan aku bikin ideal submissions kayak gini. Jadi nanti mereka tinggal muter otak buat ngisi kira-kira proker apa ya. Terus nanti disubmit ke Google Form ini, dan dari Google Form ini nanti akan, ya mau nggak mau aku sendiri yang dibantu sama VM Kak Ali yang akan mengelaborasikan lagi dan menyusunnya lagi gitu sih, Kak. Untuk Oh, opsi sorry, tipsnya. sorry, bukan itu maksudnya, Mbak, bukan maksud broker. Maksudnya anak-anak kami lagi nggak bisa hadir waktu annual meeting, itu bertepatan dengan UTS mereka. Gimana tuh? Oh iya, di hari Iya. Sabtu? Iya, hari Sabtu. Ini malam ini nih Akbar lagi UTS, lagi ujian. Terus besok Nadira hari Sabtu ada UTS offline. Terus dia juga bilang lagi UTS. Jadi bahkan UTS semua nih 3 orang nih. Ih, Masya Allah, mantap sekali. Iya, Nggak apa-apa sih kalau Kak Dindanya bisa hadir kan? Kamu nggak bisa sebenarnya semuanya. jujur sebenarnya ada acara lamaran temen. Cuman saya usahain bakalan hadir. Yang penting kerjain aja tugasnya sampai yang ini. PR ini, PR Iya, departemen itu aja. Untuk di hari H ya nanti kita akan coba sesuaikan lagi ya, gitu deh. kami usahakan hadir kok. PR-nya aman insya Allah. Sip, 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 sip. Terima kasih. Sama-sama. Tapi Oke, makasih. gitu ya, sampai Bye. Sabtu juga UTS, ya ampun. Gak paham Iya, lagi ya. emang. Kasian, semangat. Semangat, guys. Mana aku mau Semangat nanya. menyambut UTS. Silakan Rizka. Oh ya, ini untuk video presentasinya itu perwakilan dari departemen aja atau semua? Perwakilan aja boleh. Kalau di SDGs nunjuk satu orang sih, udah. Kalau mau gantian juga boleh banget. Nggak ada batasan kok. Oke, siap. Thank you, Mbak. Sama-sama. Ada lagi yang mau nanya ke SDGs? Punten, aku mau nanya. Mangga Angat. Ini kan annual meeting itu ada diskusi gitu kan ya. Nah, diskusi ini tuh antar IAP atau tamu undangannya juga mungkin ada beberapa pertanyaan juga dari tamu undangannya. Kalau untuk ini antar IAP aja. Tapi kalau misalnya nggak bisa juga memungkinkan kalau misalnya beliau-beliau itu kosong waktunya dan senang ikut kita sampai akhir, ya nggak masalah. Malah lebih bagus jika ada saran atau tambahan dari beliau-beliau gitu. Tapi yang paling ininya sih sebenarnya ini untuk internal aja, jadi antar departemen aja. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Benar Kak Ali, beda acara. Jadi makanya di inaugurasinya ada penutupan, jadi tamu undangan dipersilakan meninggalkan Zoom. Tapi kalau menonton kami diskusi nggak apa-apa kok Pak, Bu, gitu ya nanti. Oke, ada lagi mungkin yang masih belum jelas? Mas, Enggak, siapa tuh? aku jelas, Dedi. Nah, Semuanya jelas sih, cuma aku mau tambahin aja. Kan tadi baru ngirim ke teman-teman SDGs
format draft program kerja. Nah, teman-teman mungkin belum ada yang mengecek semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyain ya langsung ke admin. Soalnya ada sedikit perubahan dari ini biar lebih Mau sekalian Mau dijelasin langsung di sini present aja aja kan ya? ya? Ya, Langsung boleh. aja deh sekalian. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa jangan sampai teman-teman langsung merubah penamaan ini ya dari draft menjadi program kerja. Teman-teman mengunggah ke drive itu masih dalam bentuk draft karena belum disetujui. Proses disetujuinya itu pada saat annual. Jadi habis annual itu baru kita hilangkan kata draftnya. Nah, kemudian tolong mungkin bawa sedikit, bawa lagi. Oke. Nah, di sini tolong semua poin-poin dalam tabel ini dijelaskan secara detail ya, teman-teman, karena sedikit informasi bahwa ini akan nanti dijadikan sebuah apa lagi namanya tadi itu? Lupa aku namanya. Katalog. Nanti kita akan jadikan ini sebuah katalog program kerja dan ini akan ditembuskan bukan hanya di teman-teman pengurus MTIAP tapi akan ditembuskan ke para siapa lagi tuh BOE kita. Bukan hanya itu, nanti kita akan tembuskan juga sepertinya ke Belmawa dan Puspresnas. Jadi tolong file Word dan PDF ini dijelaskan dengan baik dan detail. Nah, itu tadi saya berikan catatan di atas, bisa disertakan dengan gambar, video, atau apapun itu yang bisa menunjang pemaparan dari setiap tabel itu. Itu ya teman-teman perbedaannya dari mungkin yang lama-lama ini mungkin ada sedikit kaget karena memang tahun ini kita merencanakan untuk membuat katalog itu. Karena tahun lalu kan kita tidak ada rangkuman secara satu kan untuk program ini, jadi nanti akan dibuat sebuah katalog supaya lebih bisa dipahami, bisa dimanfaatkan oleh seluruh teman-teman MT dan juga kita bisa perlihatkan ke Belmawa ataupun Puspresnas kalau ini loh program keren IAP ini loh. Kita tidak hanya sekadar begini-begini tapi ini loh IAP itu luar biasa loh. Itu loh. Gitu ya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan lagi ya silahkan. Oke, thank you, Pak Det. Makasih, Dedi. Aku tiba-tiba jadi agak pressure ya. Semangat, guys. Wow, ternyata ya. Jadi kita harus ya maksimalin lah disiapinnya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya, mumpung masih sesi tanya-jawab. Feel free ya buat nanya ya. Kita disediain background nggak, Nay? Virtual background. Ada. Oke, siap. Ayo, ada lagi yang mau nanya? Mumpung ada Nay dan Dedi. Itu Mbak Rauda. Silakan, Mbak. Silakan Mbak Rauda. Rauda juga mungkin lebih ke mau ngasih tahu aja ya, karena lagi sesi ini. Mungkin mau nambahin juga ya jadinya. Karena Ayo. Dari finance juga nyiapin ini ya, juga format rancangan anggaran. Jadi dari setiap proker ini untuk setiap departemen akan nanti dari finance akan mengeluarkan format juga untuk persiapan rancangan anggaran untuk setiap proker yang disusun. Tapi bukan berarti setiap proker harus ngeluarin uang gitu ya. Jadi kayak misalnya nih proker-proker tertentu yang mungkin membutuhkan biaya. Jadi misalnya satu proker bisa nih dikasih gambaran anggarannya berapa nih, proker A, proker C, seperti itu. Nah, nanti ini pengumpulannya mungkin untuk tidak memberatkan teman-teman bisa setelah annual dan akan informasi lebih lanjutnya akan di follow up lagi, tapi
teman-teman nanti dalam perancangan program ya bisa dipersiapkan juga gitu, permisalan rancangan-rancangan anggaran. Tapi memang sedikit note nih dari finance, seperti seperti tahun lalu ya gitu. Dari finance mungkin tidak bisa ngasih full 100% nih dari anggaran yang teman-teman siapkan jika itu dalam jumlah yang besar. Hanya saja pasti dari finance akan melakukan berbagai pertimbangan nih nanti ketika teman-teman ngajuin proker seperti itu. Jadi bisa dirancang sebaik-baiknya dan dioptimalkan sehingga nanti dalam pertimbangan finance berapapun besarannya kita juga akan melakukan konfirmasi kembali dan menanyakan bagaimana pendapat teman-teman terkait anggaran yang bisa kita keluarkan. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk alasannya pastinya memang ya kita masih untuk anggaran yang tersedia kita masih belum terlalu banyak sehingga kita harus mengoptimalkan dalam penggunaannya. Dan harapannya semua departemen bisa menggunakan anggaran yang ada dengan optimal. Seperti itu sih dari finance. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, teman-teman. Ya, ditambah lagi pressernya ya. Ya, semangat. Aduh lagi. Yang mau nanya Ya, kalau nggak ada. jangan drop ya guys, jangan drop. Ini nggak berat banget kok. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, aku mau ngasih sedikit tambahan ke Nai dan teman-teman semuanya. Karena teman-teman itu mau bikin sebuah program kerja, pasti nggak semua program kerja itu perlu untuk diketahui oleh khalayak ramai. Ya, nah, pasti ada beberapa program kerja yang dia itu sifatnya khusus internal. Nah, sehingga teman-teman perlu perhatikan mana program kerja yang kira-kira dalam waktu 5 menit perlu disampaikan untuk khalayak ramai, mana yang enggak. Sama minta tolong ke admin atau ke Nai, kira-kira dalam format PPT ini tolong dipertegas dong isinya apa. Apakah isinya dari yang di draft, atau kita bebas aja nih ngerangkai isinya, kan cuma 5 menit nih. Sementara misalnya ada departemen yang prokernya 10 misalnya. Nah, dalam waktu 5 menit, proker 10 kan rasanya setengah menit satu proker. Apakah itu cukup? Jadi format PPT-nya itu nanti kayak gimana? Apakah kreasi bebas aja, yang penting informatif, dan enak untuk dipandang, atau gimana? Lagi-lagi teman-teman, ini aku serahin ke teman-teman semua ya. Perhatiin proker yang akan dipaparkan. Karena cuma ada 5 menit. Mana yang emang perlu diketahui oleh khalayak umum, dan mana yang penjelasan dalam waktu 5 menit itu cukup. Ya, jadi aku pengen highlight di situ, sama pengen menegaskan apa yang udah Nai sampaikan, apa yang udah Dedi sampaikan, itu udah sangat benar. Ya, nggak ada toleransi untuk ketidakhadiran misalnya. Dan juga nggak ada toleransi untuk lebih dari 5 menit. Kita berusaha untuk profesional agar teman-teman hadir. Kenapa? Kalau misalnya acara yang untuk internal aja, sometimes it's okay. Tapi ini masalahnya nggak untuk internal, tapi kehadiran dari para pejabat yang susah banget dihubungi, kata Nai. Nah, jadi kalau bisa teman-teman semuanya silakan untuk diagendakan, diluangkan. Kalaupun nggak bisa hadir 100%, minimal hadir pas inaugurasi deh. Nggak enak soalnya kalau inaugurasi yang dia tuh sepi gitu ya. Nggak perlu pakai akun, berapa akun itu silahkan join lah, pakai akun HP teman itu silahkan aja. Kemudian yang ingin aku sampaikan juga, kalaupun nggak bisa harus ada perwakilan. Jangan sampai nggak ada perwakilan. Ya, inaugurasi kalau bisa lengkap, selengkap-lengkapnya, walaupun hanya menyambi. Ya, walaupun hanya menyambi, diusahakan bisa hadir. Atau minta tolong siapa untuk ngegantiin hadir. Nah, beda kayak gitu loh. Kenapa harus kayak gitu? Karena itu penting banget. Kita mengundang para pejabat. Kita mengundang orang-orang yang jadi
annual tahun ini, inaugurasi tahun ini, kenapa sih aku mengarahkan untuk mengundang para pejabat bersama dengan temanya Year of Causality. Jadi ini menjadi titik balik lah ibaratnya dari Ikatan Alumni PIMNAS ke depannya mau gimana. Untuk menjadi titik balik, kita butuh tools ataupun kita butuh media-media agar titik balik kita itu berlenting secara sukses kalau dalam fisika, secara maksimal. Nah, kita mengundang para pejabat agar mereka tahu Ikatan Alumni PIMNAS itu apa, ngapain aja, dan bagaimana. Gitu ya. Beban beratnya nggak hanya di SDGs ataupun di DD ataupun di teman-teman semua, tapi bebannya di kita bersama, gitu ya. Dan kenapa Dedi bilang kalau tadi harus detail untuk pembuatan e-katalog? Karena seperti yang kita ketahui, Ikatan Alumni PIMNAS ini juga berada di bawah, maksudnya berkoordinasi secara aktif dengan BOA, Board of Advisor, seperti Prof. Sundani, Prof. Roni, dan Dr. Ani, sehingga kita perlu koordinasi program kita itu ada apa aja. Biar mereka tahu, agar kalau ada program lain dari IAP itu tidak ditolak gitu loh. Maksudnya kan kita harus tahu kenapa program itu dilaksanakan, gitu ya. Nah, kemudian terkait kehadiran tadi aku balik ke awal sedikit, bahwa kehadiran di annual meeting itu merupakan sebuah wajib ya teman-teman, karena kalau tidak hadir di annual meeting, maka itu masuk pelanggaran ringan, sesuai Peraturan Direktur Eksekutif nomor 5. Makanya kalau masuk pelanggaran ringan, sementara Bajak yang nggak hadir, itu jadi tugasnya Fadil dan Bobby yang berat, harus ngelakuin alignment dan macam-macamnya. Jadi diusahakan minimal nyambi, atau minimal naruh nama aja di situ. Entah pakai laptop terus laptopnya ditinggal gitu kan, ya apa-apa. Paling minimal tuh diinaugurasi deh. Ya tolong diusahakan sama teman-teman semuanya. Annual meeting juga tolong diusahakan ya, sehingga nanti lebih gampang, kita lebih enak juga sama tamu-tamu yang diundang. SDGs sebagai departemen yang bertanggung jawab udah mengerjakan ini semua dengan sangat maksimal. Sudah waktunya buat kita itu menghargai, mengapresiasi apa yang udah teman-teman SDGs, administrasi, dan finance lakukan dengan mengerjakan tugas, hadir tepat waktu, dan hadir lengkap. Oke, jadi tolong ditekankan ke departemen lainnya, biar anak-anak SDGs juga enak ngadain acaranya tanpa perlu overthinking. Begitu juga admin enak, ngolah data teman-teman, dan jadi sebuah e-katalog, dan juga biar finance enak, agar mereka bisa menentukan biaya yang dikeluarkan untuk setiap program teman-teman. Itu penegasan dari aku ya. Jadi minta tolong bantuannya. Maaf kalau kita banyak merepotkan. Tapi lagi-lagi balik ke tema Year of Causality ya. Inilah penentuan dari Ikatan Alumni PIMNAS di depan orang-orang yang kita undang. Terima kasih. Kembalikan ke Naik, masih ada tambahan. Oke, makasih Kak Adit sudah menegaskan ulang apa yang aku coba sampaikan terkait annual meeting ini. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Kalau nggak ada, aku mau lanjut ke detail PR nih. Jadi kami dari SDGs mau menyampaikan to-do list kami apa aja, terus udah gimana progresnya, terus sekalian mau minta tolong nih ke departemen yang lain. Oke. Ini aku punya detail integrasi dan annual meeting di sini. Aku udah bikin to-do list beserta deadline-nya dan beserta notes-nya. Di sini untuk tema udah fix, makna tema udah fix. MC, inaugurasi, dan moderator alhamdulillah kemarin dari talent hiring itu pas banget, ada 4 orang yang mengajukan diri. Nanti lain kali kalau ada event kayaknya bagusnya talent hiring kayak gini deh, karena pasti mereka akan lebih excited dan bertanggung jawab insya Allah, semoga. Nah, jadi baru besok aku akan coba hubungin Rizky, terus Karen, terus Kak Aini sama Kak Nur Anissa. Nah, Kak Nur Anissa nih member baru nih, ya Kak? Apa lain ya? Aku Ya baru baru lain ya? gabung banget Oh anak baru, ya partnership. soalnya perasaan ada juga di namanya Nisa. Itu Mardiatunisa.
Oh ya, ya. Oke, nah ini member baru nih. Oke, aku seneng nih ada jadi pas ini masih bisa kemungkinan ada perubahan ya antara 4 orang ini, aku lihat dulu pembawaannya mereka gimana, cocoknya di mana. Terus live report untuk di hari H aku minta tolong sama MIT. Kayaknya MIT ini single fighter ya si Fajar nanti karena Frizky Fauzi udah di MC tinggal bisa diganggu gugat. Fajar sama Ayu. Terus list PTN Timnas 35 ini udah selesai kemarin, tinggal ngelengkapin email lagi dan sama rangkuman list PKM Center untuk bagi undangan itu yang belum adalah PKM Center. Dan di sini minta tolong kerjasama juga ke partnership. Ntar aku kasih warna. Partnership, I wanna give it a blue color. Oke. Terus operator dan record itu of course ada aku dan ada Kak Ali. Pandu masih belum bisa dapat kabarnya sampai sekarang. Untuk notulen nanti ada Siska di SDGs. PPT acara, rundown acara tuh udah dibikin sama Dilbas, bahkan tinggal dibenerin-benerin aja, ditambah-tambahin. Nah, terus virtual background minta tolong ke MIT ya, deadline-nya aman kok, Jumat 10 Maret nanti, masih lama. Terus ada doa, nah doa ini aku sama Iwang juga masih belum dapat kabarnya sampai sekarang. Terus awalnya mau ngajak Akbar di CE ya, aku tuh awalnya nulis Akbar. Terus aku ngeliat di DB namanya Akbar juga. Jadi aku kayak, oh Akbar ada 2 ternyata ya. Tapi tadi kata Kak Dinda, Akbar lagi UTS ya, semoga nanti bisa. Jadi aku coba ke Iwang dulu, dia bisa apa enggak. Presensi, aduh aku ini kayaknya. Presensi itu minta tolong di admin, tadi ini udah dibenerin, jadi presensinya di akhir inaugurasi dan presensi ini juga gampang, deadline-nya Jumat 10 Maret. Link Zoom ini udah beres. Terus undangan dan koordinasi, ini ada Kak Ali ya sebagai PJ koordinasinya, bareng sama partnership, minta tolong, dan Kak Adit juga. Terus ice breaking nanti itu ada Kak Ali yang bikin. Terus ada buklet kegiatan, ini udah beres bukletnya, seperti yang udah aku sampaikan tadi itu bukletnya. Sertifikat MIT lagi, minta tolong ya Fajar, sertifikat, tapi aman kok, ini dia nanti di Senin tanggal 20 Maret deadline-nya, jadi setelah annual meeting. Terus template Word pengajuan proker ini udah beres dari admin. Terus flyer Instagram, aku kemarin udah ngasih brief ke Fajar untuk di-upload hari Minggu besok, tanggal 12. Nah, terus ini aku rencananya mau nge-chat Mbak Raudah, tapi Mbak Raudah di sini sekalian gimana nih Mbak untuk mengajukan gift annual. Jadi kan tadi ada departemen terkreatif itu dapat reward, itu gimana pengajuannya, bisa nggak kira-kira? Ya sih itu aja to-do list-nya. Oke, untuk pengajuan boleh nanti untuk PJ ini ya controlling, ini masuk ke controlling, nanti dari teman-teman SDGs bisa langsung hubungin Jasmine atau VM-nya dari Finance. Nanti dari VM-nya Finance akan ngasih format RAB dan teman-teman nanti bisa nyiapin RAB-nya dan kita konfirmasi apakah bagaimana anggaran yang akan diberikan seperti itu. Oke, sip. Makasih Kak Rauda. Ya, Mbak. Oh ya, mau konfirmasi untuk gambaran kira-kira ada jumlahnya enggak? Maksudnya kandidatnya ada berapa nih? Kandidat departemen terkreatif. Iya, yang Sepertinya menang berarti satu aja deh, Mbak. Oke, siap. Makasih Kanai. Iya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Atau dari MIT, dari Fajar kayaknya aku kebanyakan minta tolong deh, Jar. Atau dari Fajar lagi nggak di partnership? forum nih. Oh, nggak ada ya? Perasaan tadi aku melihat namanya. Dia menghilang, ada agenda di luar. Mungkin dari partnership boleh, enggak? Buat live report juga sekalian, mungkin dari partnership ya. Gimana?
Enggak, ini kan undangan dipegang partnership. Partnership boleh banget untuk live report progresnya gimana. Oh iya, boleh. Yun, Halo, suaraku masuk? Halo, masuk. live report yang dimaksud itu ngupload di Instagram ya? Lain, Bro, bahasanya kadit nih. Maksudnya ini, undangan sekarang gimana? Halo. Sekarang undangan lagi sementara udah ada listnya, tapi masih ada beberapa yang belum dapat emailnya. Jadi sekarang masih mengusahakan untuk nyari emailnya gitu, lengkapi emailnya. Undangannya besok udah jadi ya guys. Oke, mantap. Thank Soalnya you. 97 unikan. Oh, Iya. Nay mau tanya, Iya. cari ke dulu pohon, manjat baru bagus jaringanmu. undangan yang dibuat sama admin itu yang sesuai sama list yang di ini ya, sheet pertama yang di bagian tadi ya? Iya, Iya. benar. Oke. Thank you. Yoi. Sama-sama. Ada lagi. Oh iya, undangan pejabat aman kan, Nay? Aman, cuman belum aku downloadin dan belum aku kasih ke Adit. Nunggu Oh Senin iya, Mas. sih, ya kan? Oh iya, Mas Adit, sekalian nih. Nggak ngundang Pak Asep lagi dah. iya, sekalian dong tolong buatin. Oke, itu Kepala tuh kemarin. BPTI. Lupa aku kemarin tanyain itu. Padahal aku lihat kepala BPTI. Aku Baru bingung, ingat. Pimnas tuh di siapa sih Pimnas nih? Di BPTI apa di Puspresnas? Puspresnas lah. Nah, iya, Puspresnas harusnya. Tapi Puspresnas di bawahnya BPTI lagi mungkin. Mungkin. Nggak tahu lah, nanti kita undang saja beliau semua. Undang aja. Yuk. Nggak, ini by the way, ini nggak tahu ya siapa yang bisa hadir pejabat. Aku udah ngechat Prof. Nizam, tapi nggak tahu, kayaknya nggak ada centang dua, tapi mungkin nggak dibahas atau gimana gitu ya. Nanti coba aku progres lagi di hari Senin ya. Aku coba kirim via Instagram beliau kan aktif di Instagram. Asep Sukmayadi, SIP, MSI, Kepala Balai Pembinaan Talenta Indonesia. Mana nggak dapet kok apa tadi? Asep Sukmayadi, SIP, Udah kok, Nay, MSI. aman. Aman. Jadi Udah. Iya, maksudnya Ya, ini buat Oh, ya udah nanti aja. tulis saja kepala BPTI. Kepala Balai Pengembangan Pembinaan Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Pengembangan apa pembinaan? Pembinaan. Sorry. Nah, cek aja ntar di Google. Udah, tapi udah ada kok daftarnya dari aku. Nah, Yuk. Oke, udah lanjut. Ada lagi? Lanjut guys. Pengembangan. Tumben ya anak IAP rame nggak nonton konser Blackpink. Nggak nonton deh. Kemahasiswaan PT
Udah masuk ya? Oh ya udah. Juri sama Dewan Juri Pimnas belum ke aku ya. Nanti Senin ya. Oh itu mau Oke. diundang juga, Mas? Iya, Dewan Juri Pimnas keseluruhan. It- Tulis saya yang terhormat Dewan Juri Pimnas, jangan nama-namanya. Oh, oke. Hampir aja lupa buat suratnya. Dewan Juri Pimnas dan reviewer PKM atau reviewer PKM dan Dewan Juri Pimnas. Nasional. Yang namanya itu paling cuma ini doang. Prof. Roni, Prof. Sundani, Dr. Ani. Yang BOI itu kita khususkan nama ya. Kita undang semua, khusus nama. Oke. Nanti kalau Prof. Nizam nggak bisa, kita coba Pak Hendarman ya. Beliau nggak bisa ya, Bu Gunani. Undangan talenta udah aman juga ya. Udah. Sip. Keren banget admin, agak wah tapi tetap luar biasa. Ya walau kejar deadline. Ya semua terderan ya guys, Semangat guys, semua guys. WR Unpad jangan lupa ya, mumpung ada Mas Unpad. Mau tanya Udah. dong, Gimana Siapa Yuna tuh nanya? tadi? untuk undangan yang disebutkan namanya itu nanti ngirim undangannya via apa ya? Via PC kalau ada nomornya, kalau nggak ada email. Email yang bersangkutan pasti ada itu kan ya? Itu yang menghubungi nanti partnership juga atau dari Mas Ede? Partnership aja kalau via email. Oke, baik, makasih. Kalau non email nanti kirim ke aku aja. Ini Prof. Dr. Iwantono nih siapa ya? Lupa aku. Wakil Rektor Bidang Kemasan dari mana nih, Nay? Tahu, Nay? Nomor 6. Apa? Nomor 6 nih dari mana? Univ mana? Nggak tahu. Digeser. Mana? Siapa? Nomor 6. Siapa namanya? Profesor Dr. Iwantono MPhil. Ini kan Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan. Oh, Unri ya? Aku punya channel di Unri nggak ya? Riau. Itu Universitas Riau. Dia sudah bukan wakil rektor. Oh ya? Siapa dong? Kan dia bukan wakil rektor lagi. Soalnya kan dia kemarin mencalonkan rektor. Rektor, tapi kalah. Dan sudah diganti wakil rektornya Januari kemarin. Itu siapa dong? Tapi beliau masih tetap Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi. Ya, berarti nggak usah pakai wakil rektornya aja. Ya, udah aku hilangin kemarin. Soalnya sempat nyari alamatnya kan, tapi ternyata udah bukan. Dosen Undi gitu. Dia Nanti dosen. Kirimin sekalian punyanya Prof. Sundani. Nanti aku yang minta nomor Prof. Iwantono ke Prof. Sundani. Ya, dia dosen MIPA. Tahu ya dia. Iya, udah searching. Soalnya nyari alamatnya kemarin itu. Siapa tahu mau dikirim apa gitu, jadi aku cari alamatnya. Kayaknya tahu. Pak Nur Subeki. Pak Sekjen. Masih sekjen kan beliau. Harus kita undang nih. Masih bareng Pak itu. Pak Dwi Laoso. Oke. Itu mungkinnya mangga dari Nay, Dedi atau siapa lagi yang mau nambahin, silahkan sebelum kita berlanjut ke sesi selanjutnya. Tinggal setengah jam waktu meeting kita. Kalau dari SDG sudah cukup sih. Oke, siap.
Oke, kalau dari SDGs sudah cukup, masih banyak SDGs, udah ngelakuin sosialisasi. Nanti minta tolong di setiap timeline-nya teman-teman di DB untuk selalu di reminder ya. Kalau ini udah masuk deadline ini udah masuk deadline ini, sehingga teman-teman bisa was, dash, sat, yang mana tuh, ya agar bisa segera mengagendakan ya teman-teman. Nanti untuk annual meeting silahkan bisa dibikin posternya untuk diupload eventnya, terutama sebelum upload video ya. Selanjutnya boleh diupload itu misalnya pembicaranya siapa, misalnya Prof. Nizam boleh dalam konfirmasi juga boleh, atau Prof. Henderman juga nanti boleh dalam konfirmasi, sehingga nanti tinggal diatur aja lah enaknya gimana. Oke, itu ya overall. Bentar, Kak, mau nambah lagi. Boleh, silahkan. Gimana? Jadi yang hari Minggu itu untuk poster biasa dulu. Nanti mungkin kalau misalnya tadi sesuai saran Kak Adit bisa di H-2 atau H-1 gitu. Tunggu speakers-nya udah fix. Oke, boleh. It's okay. Yeah. Oh, okay. Any else? Silakan. Udah enough, cukup. Oke, makasih Nay dan teman-teman yang lain. Bang Ali cukup ya juga tadi, udah enough. Makasih banyak teman-teman udah menjelaskan pendengaran dari admin yang semoga membuat kita semakin semangat dan ceria. Year of Causality ya, titik balik nih 2023 ini titik balik. Titik balik ini tinggal apakah bandulnya itu akan berlenting sempurna atau tidak sama sekali berlenting. Nah ini bahaya ya. Jadi ini kita bareng-bareng semuanya menentukan ya apa titik balik. Teman-teman akan dilantik oleh orang yang luar biasa. Ya itu juga dari jomblo ke single sama aja. Jadi mohon maaf cuma beda nama. Jadi itu titik baliknya ya. IAP tahun ini akan lebih berdampak, seberdampak apa. Jangan sampai nanti di awal-awal ngundang banyak pejabat tapi kitanya kurang tahun ini tuh agak gimana gitu. Kalau emang perlu kita bisa undang Menko Polhukam ya, Prof. Mahfud MD untuk ngebuka atau ya, karena susah banget nyari channel ke Nadiem ya, jadi kita coba ke yang lain gitu ya. Yang penting kita tidak mengundang calon-calon sekarang ya. Panitianya aja menteri loh ya. Harusnya kita bisa mengundang Pak Kiai buat membuka event kita. Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Personal assistant para menteri. Tapi nggak personal, nice. Harusnya minister group assistant. Karena kamu untuk seluruh manager, benar sih, manager para menteri. Ya, manajer para menteri. Ada channel ke Pak Erik? Nggak usah deh, Pak Erik lagi mau nyalon. Bu Sri Mulyani lagi ada masalah. Pak Bahlil mungkin boleh. Pak Bahlil ya. Iya Pak Bahlil mungkin ya. Kayaknya Helmi punya channel deh dari HMI. Dinda punya channel ke Pak, nggak usah Pak Sandiaga ya. Kayaknya masih mau nyalon. Jadi tadi jangan. Ini Mas, menteri paling kocak aja. Pak PUPR, Pak Basuki. Iya. Pak Basuki tapi dia PDI ya. Merah. Ini palingnya ya Pak Bahlil sih kayaknya yang cocok sama kita ya. Menteri Investasi. Nah mungkin kalau ada channel itu sebagai pengganti Mbak Yuna, Mas Rahmat, boleh minta tolong tanyain Mas Helmi ya. Mas Helmi kan anak HMI. Sebenarnya ada Jasmine juga sih anak HMI. Sebenarnya bisa ke atas untuk apa namanya bantu-bantu nyari kanda-kandanya. HMI atau HIPMI? Ya HIPMI nih, HIPMI. Kami. Tapi Pak Bahlil sempat diundang di acaranya kami. Ya pokoknya itu. Coba ya. Kalau ini sih adanya Pak Polhukam ya. Nah coba di bawah channelnya. Saya sih adanya ke Ganjar ya. Tapi kan Ganjar sedang berjuang untuk 2024. Tidak bisa. Itu bahaya. Sandiaga saya juga punya. Nomor aslinya saya punya. Ya jadi agak susah. Mungkin itu teman-teman.
Yang penting ini bukan untuk mendekat-dekat ke politik, cuma memang tujuan utamanya menggunakan pejabat adalah mereka mengenal IAP. Ya Pak Kahar udah ada kan undangannya, silahkan di PC langsung aja. Kalau kata Dedi, kalau yang mau PC adalah seorang yang kemungkinan hadir, nah itu ya, yang kemungkinan hadir, gitu ya. Jadi minta tolong. Nah, apalagi kalau Yuna yang PC ya, kemungkinan hadir. Gitu ya. Ya, Yuna, pas itu. Pakai jalur alumni. Nah, ini UNM. Boleh, nanti beliau ada sesi apa tadi yang main itu wejangan. Iya, dia kan alumni PIMNAS pertama sih. Atau mungkin sharing alumni sedikit itu wejangan itu tadi kan bisa jadi. Nah, iya, wejangan sekaligus sharing bisa lah. Nah, di undangannya ditulis. Ayolah Yuna. Nah, ya ada nah aja nih. Ayolah. Kemudian aku lanjut, teman-teman. Makasih banyak untuk sesi SDGs. Kita stop record ya. Nggak usah nih, nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, yang pengen aku sampaikan ke teman-teman untuk progress report, ya tadi udah ditanyain sama Fadil sebenarnya di awal. Nah, yang aku pengen kasih lagi arahan di tahun ini adalah arahan kerja. Nah, aku minta tolong beberapa event yang sifatnya ada webinar, kayak PKM Workspace, sebenarnya aku udah sempat bilang ini ke Febri, minta tolong untuk juga menyiapkan tuan rumah, ada tuan rumahnya. Kalau tahun lalu kita kerjasama dengan FPIK UB, ya SKM UB, jadi itu FPIK ya SKM UB, jadi mereka bisa ngirim banyak proposal. Nah, tahun ini aku harapannya teman-teman kerjasama dengan UNPAD, ya. Kalau bisa kerjasama dengan UNPAD, tujuannya adalah agar kita ketika mau ikut terlibat dalam pelaksanaan PIMNAS 36 itu enak, ya. Jadi perizinannya enak, kemudian bisa disepakati ataupun disetujui. Itu ya, atau boleh juga sama UMM untuk tetap menjaga hubungan. Atau misalnya mau sama kampus yang lain juga dipersilakan. Tapi kalau bisa yang lalu ataupun yang akan datang. Ya, jadi kalau bisa mungkin dari 4 untuk bisa jadi tuan rumah dari pelaksanaan PKM Workspace. Ya, entah mungkin dilaksanakan offline di sana, ada beberapa teman-teman yang berangkat ke Bandung untuk ngadain PKM Workspace atau teknikalnya nanti gimana. UNM jauh ya, mohon maaf. Dan Dedi juga tidak masuk tim PKM di sana ya, karena ada masalah ya katanya keceplosan maaf. Sama ya di UNM juga gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada agenda yang offline, maksudnya ada tuan rumah misalnya di UNPAD, mungkin kita akan ke UNPAD untuk beberapa orang aja untuk bantu technical. Pasti panitianya nanti orang UNPAD ya. Maksudnya panitia teknikalnya PKM Workspace orang UNPAD. Tujuannya agar apa? Agar kuliah umum PIMNAS 36 di UNPAD itu mereka mau sepakati. Nah, karena di UNPAD itu kemungkinan ketua atau wakil ketuanya ya antara Dinda sama Nay gitu ya. Atau mungkin yang lain ya kita nggak tahu. Mungkin Kak Ana berminat tiba-tiba diam-diam ke Ana, saya aja jadi ketua gitu, luar biasa. Nggak bisa itu. Siapa tahu gitu kan. Karena ini suka... Karena aku nggak mau, jangan. Semangat Kak Ana. Nggak rela. Ada Mbak Ana, ada Kang Kodir ya. Ada Mas Fajar, tiba-tiba Fajar nanti menawarkan diri untuk jadi. Benar, banyak orang di Bandung itu. Nanti kita lihat saja dinamika mendekati PIMNAS itu nanti sebulan atau 2 bulan, 3 bulan sebelum PIMNAS. Baru kelihatan euforianya, persiapannya ya. Semangat, karena di Malang sudah selesai ya. Waktunya mengukir kisah di Bandung. Pas nih, Bandung nih pas banget momennya. Ya, kalau misalnya Jogja diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum, maka Bandung diciptakan saat Tuhan sedang jatuh cinta. Itu aku nggak tahu kebalik apa enggak, tapi pokoknya intinya itu. Katanya ya, itu PD baik. Kata siapa sih? Kata PD ya? Kata PD. Kebalik. Nah, iya itu kata siapa sih, aku lupa. Nah, itu intinya ya. Intinya itu guys. Nah, jadi prepare yourself. Sorry, ya dari PD baik kalau misalnya Jogja diciptakan saat Tuhan sedang jatuh cinta, maka Bandung diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. Oke, itu dulu. Iya, kenapa arahan kerja di tahun ini? Coba kolaborasi, webinar-webinarnya itu kolaborasi.
kayak anak UBQ bisa, kita kolaborasi ya. Jadi misalnya adain webinar dari GHD, misalnya webinar tentang manajemen media sosial. Maaf kali, maaf. Agak ngakak tapi gimana ya. Misalnya GHD ngadain webinar manajemen media sosial, nanti silahkan ajak tuan rumahnya yang mau diajak kerjasama Pimnas Bootcamp. Nah, siapa? Atau misalnya di Jakarta UI misalnya. Nanti mereka yang punya backup center boleh bantu-bantu. Atau ITS juga boleh banget. Oke, arahan kerjanya di tahun ini aku harap kita banyak kolaborasi. Dan mungkin di tahun ini teman-teman, mulai tahun ini juga saya mau nyampein bahwa departemen akan punya kuasa lebih banyak untuk memutuskan sesuatu. Ini harus ke saya. Jadi cukup nyampein ke saya, kita mau ini, saya akan lebih banyak untuk kasih saran atau menyetujui. Silahkan saya katakan. Jadi tahun ini saya akan buat teman-teman untuk silahkan untuk autopilot ya. Nanti silahkan untuk satuan kerja dan lain-lainnya itu dari teman-teman. Nggak harus ada saya di situ. Harus misalnya lebih banyak nanti teman-teman yang lebih berkreasi. Itu mungkin ya di sesi hari ini udah selesai arahan kerja dan lain-lainnya. Mungkin ada yang pengen kemungkinan kita masuk ke progress report ya, tapi progress report ini sebenarnya nanti saja ya setelah annual, karena ketika annual itu akan dapat banyak saran ketika untuk programnya. Yang penting programnya disiapin dulu aja, dirancang, jangan terlalu dipikirkan tanggapan dari kita gimana. Jadi tanggapannya nanti ketika udah di annual. Overall itu ada yang mau ditanyakan atau disampaikan lagi dari yang lain di sesi hari ini? Aman ya semuanya? Oke. Sip. Aku pikir